Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, minggu lalu saya ada di ibadah bersama dengan GBI Getsemani Oesao. Saya menyebutnya tiga pendekar atau Rasul Timor, yaitu Opa di Kemah Kesaksian almarhum, Opa di Soe yang sudah dipanggil pulang Tuhan juga, dan juga Om Yunus Pingah yang ada di Getsemani. Mereka bertiga bekerja sama untuk menanamkan GBI di wilayah Pulau Timor, dan hari ini banyak sekali GBI di Pulau Timor ini karena tiga pendekar. Saya menyebutnya pendekar dari GBI yang ada di Pulau Timor. Kemarin saya ada di sana di ibadah bersama dengan keluarga di sana dengan GBI Getsemani Oesao, dan semua jemaat menyampaikan salam kasih Kristus untuk jemaat GBI Mawar Saron, juga kepada Oma yang bersama-sama dengan jemaat Mawar Saron hari ini. Semua memberi salam kasih Kristus untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau minggu kemarin ketika saya tidak ada banyak keteter karena saya tidak persiapkan dengan baik. Nanti kita akan perbaiki. Minggu lalu itu adalah kali pertama setelah penggembalaan dari dalam jemaat Mawar Saron ini saya melayani hari Minggu di luar GBI Mawar Saron. Sepanjang penggembalaan di GBI Mawar Saron sepanjang 3 tahun ini, saya menolak semua panggilan pelayanan hari Minggu. Kalau hari Minggu saya mohon maaf, saya tidak mau hadir. Dan kemarin adalah hari pertama permintaan dari Ibu Pendeta Ani Pingah, Jo Pingah itu terjadi sudah sekitar saya hitung-hitung 6 kali. Kakak datang dulu karena almarhum Opa itu sebelum sebelum itu 1 minggu sebelumnya Opa ada di GBI Getsemani Oesao, sehingga semua jemaat minta untuk saya bisa melayani di sana, dan ya sekali ke-6 baru saya penuhi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu yang bisa menjadi pengantar kita, dan tahun ini kita menyebutnya tahun The Best. Tahun The Best itu adalah discipleship, kemudian blessing, serving, dan Trinity. Kita sudah paruh pertama, 2 hal yang kita bahas, kita pelajari bersama tentang blessing dan juga tentang discipleship sepanjang 6 bulan yang lalu. Dan kita sudah masuk di 6 bulan ke depan, dan 6 bulan ke depan ini kita akan bicara tentang sharing tentang melayani, dan juga sharing tentang Trinity atau Trinitas. Ada 2 yang kita akan bicara, blessing. Yang kemarin itu discipleship dengan blessing, kemudian yang ketiga itu adalah serving atau melayani, dan yang keempat itu adalah Trinity. Dan the best kita tahun ini kita sudah bergerak sampai dengan posisi yang akan kita pelajari bersama tentang pelayanan. Dan untuk membuka tentang pelayanan, tentang materi-materi, dan juga Tuhan bicara kepada kita tentang pelayanan itu, untuk membukanya saya akan mulai dengan kebenaran firman Tuhan yang saya sebut panggilan untuk melayani. Ada 2 kebenaran firman Tuhan yang saya ambil untuk mendasari kita dalam berhubungan dengan serving atau panggilan untuk melayani, yaitu Markus pasal 10 ayat 45, kemudian Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan bagi kita, ada di layar, Bapak Ibu boleh mengikuti. Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dasar pertama. Dan kemudian Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 saya sediakan di layar. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini ada dua dua dasar kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita tentang panggilan pelayanan dan panggilan melayani dan hubungan dengan best blessing, discipleship, blessing, serving, and Trinity. Bapak Ibu sekalian, apa yang bagaimana tanggapan pertama kita tentang berhubungan dengan melayani? Apa yang kita dengar, apa yang ekspresi kita, cara berpikir kita, apa yang kita dengar pertama tentang melayani? Pasti kebanyakan akan berpikir tentang pendeta. Pasti kebanyakan akan berpikir tentang staf pengemelaan dalam gereja. Pasti kebanyakan akan berpimpin tentang pimpin pujian, akan berpikir tentang main musik, akan berpikir tentang berkhotbah, akan berpikir tentang segala kegiatan dalam aktivitas gereja. Pasti kita berpikir tentang itu. Dan dalam tahapan pertama pembagian firman Tuhan tentang serving ini, saya akan mulai dengan menyampaikan tentang mengapa kita melayani. Mengapa kita melayani Tuhan. Di ayat yang ke Markus pasal yang ke-10, masuk pasal 10:45 ini, kenapa kita melayani Tuhan? Ini dasarnya pertama sekali. Karena Tuhan sudah terlebih dulu melayani kita. Mengapa kita melayani Tuhan? Karena memang Tuhan sudah terlebih dulu melayani kita. Seorang yang dikatakan sebagai Tuhan, Raja dari segala raja, pemimpin dan penguasa surga. Bahkan dalam penciptaan dia ada. Dia melepaskan segala atribut kerajaannya, segala atribut kemewahannya, segala atribut sebagai Tuhan. Dia lepaskan, dia mengosongkan diri, dan dia memilih untuk melayani umat manusia yang dia ciptakan. Ini standar pertama tentang melayani. Mengapa kita melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dulu melayani kita. Maka dengan dasar kebenaran firman Tuhan, mengapa kita melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah melayani kita, dari lebih dulu melayani kita. Ketika kita sebagai orang percaya tidak mengambil bagian untuk melayani Tuhan, maka kita tidak merasa Tuhan telah melayani kita. Ini standar pertama. Saat kita sebagai orang percaya tidak mau mengambil kebahagiaan untuk melayani Tuhan, maka kita merasa bahwa Tuhan belum melayani saya. Tuhan belum melepaskan anugerah-anugerah bagi saya. Saya masih merasa bahwa Tuhan belum melakukan yang terbaik bagi saya. Maka saya tidak mengambil keputusan untuk melayani. Ini bagian pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian yang berhubungan dengan mengapa kita melayani. Karena Tuhan sudah terlebih dulu melayani kita. Bagaimana Tuhan melayani kita? Saya sering menyampaikan dalam ibadah dalam gereja ini bahwa Tuhan melayani kita dengan menyediakan diri, mengizinkan dirinya untuk disalibkan, mengizinkan dirinya untuk menebus dosa, mengizinkan dirinya supaya dosa-dosa yang ada pada manusia itu semua tinggal dalam tubuh Yesus. Sampai ketika itu Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabatani, karena dosa sudah menguasai dirinya sehingga Allah meninggalkan dia. Bapak Ibu sekalian, ini cara Yesus melayani kita. Ini cara Yesus melayani orang-orang, manusia-manusia. Dan ini cara Yesus melayani Bapak Ibu saudara sekalian yang ada dalam Jemaat Mawar Saran pagi ini dan hadir dalam ibadah ini. Bahkan Bapak Ibu semua yang telah mendengarkan siaran kami melalui radio, juga menyaksikan melalui tayangan kami di Facebook. Saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa karena Allah dalam Yesus lebih dulu melayani kita, maka kita harus melayani Tuhan. Ini panggilan tentang pelayanan. Panggilan pertama. Dalam ayat yang kelima, Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan poin yang di dalam bagian B. Setelah titik, kata tetapi dimulai. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini apa yang disampaikan oleh Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Jika kita tidak mengambil bagian dalam pelayanan, dalam gereja, di dalam kehidupan kita tidak ambil kebagian dalam pelayanan, maka kita memberi kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sekali lagi, sesuai dengan kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13.
Jika kita tidak mengambil bagian untuk ada dalam pelayanan, kita memberi kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang di slide berikut kata pelayanan dalam bahasa Yunani yang ditulis dalam Perjanjian Baru, seluruhnya menggunakan bahasa Yunani. Dan kata pelayanan dalam bahasa Yunani disebut dengan diakonos. Dan kata diakonos ini menghasilkan diaken. Dan kata diaken ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hamba. Dan Mawar Saron menjadikan hamba atau nilai kerendahan hati itu sebagai nilai dalam jemaat Mawar Saron. Ada 7 nilai dalam jemaat Mawar Saron. Bapak Ibu bila melihat di samping kiri dan samping kanan tentang nilai-nilai gereja Mawar Saron, maka kita menyebutnya hamba. Ketika kita membicarakan tentang melayani Tuhan, maka kita akan bicara tentang hamba. Kita akan bicara tentang kerendahan hati. Dalam tahun-tahun lalu kita sudah bahas tentang kerendahan hati. Kita masuk dalam komsel-komsel dan diskusi-diskusi dalam ibadah-ibadah yang berhubungan dengan kerendahan hati. Ketika kita mau mengambil bagian dalam pelayanan, maka kita harus merendahkan hati. Beberapa tahun lalu ketika Opa masih ada, saya bagi kuesioner tentang karakter, penilaian karakter oleh sesama anggota kepada orang-orang di sekitar anggota. Dan saya menyampaikan tentang kata kerendahan hati, lalu kemudian kata kerendahan diri. Ya toh? Kerendahan diri. Kata ini ada sedikit mirip-mirip sehingga akhirnya ketika orang menilai Opa, orang menilai Opa sebagai orang yang rendah diri. Jadi karena kesalahan pemahaman tentang ini. Rendah diri dengan rendah hati beda. Rendah diri itu adalah rasa percaya diri yang hilang. Sehingga dia tidak berani bicara di depan umum, tidak berani melakukan tindakan-tindakan, tidak mengambil bagian untuk melayani karena dia ada rendah diri. Tapi seorang yang lepas dari kerendahan diri, tapi punya kerendahan hati, pasti dia bisa mengambil keputusan untuk melayani. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang saya mau bagikan tentang diakonos dan diaken, yaitu berhubungan dengan melayani Tuhan. Tentang melayani Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Opa, pendiri gereja Mawar Saron ini, Bapak Ibu pasti ingat dan saya akan menyampaikan ulang. Melayani Tuhan itu ada 2. Melayani Tuhan sendiri dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan, Opa menerjemahkannya dengan ibadah saat teduh pribadi, berdoa dengan Tuhan, membangun ibadah dengan Tuhan, itu melayani Tuhan. Kemudian melayani pekerjaan Tuhan adalah melayani dalam komunitas gereja kita. Di mana kita berjemaat, maka kita mengambil keputusan untuk melayani. Melayani pekerjaan Tuhan adalah melayani kegiatan-kegiatan diakonia. Ketika ada tetangga-tetangga kita atau yang tidak berjemaat dengan kita, tapi sementara mengalami kedukaan maupun mengalami kesukaan, maka kita sebagai seorang yang memegang prinsip kerendahan hati, nilai jemaat Mawar Saron, maka kita mengambil keputusan untuk melayani. Ikut terlibat di dalam itu kegiatan-kegiatan. Ini yang disebut dengan melayani. Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan melayani ini bahwa gereja Mawar Saron sepanjang masuk dalam bulan-bulan ini adalah bulan-bulan menuju kepada kegiatan-kegiatan besar dalam gereja Mawar Saron. Ada kegiatan besar tentang kegiatan ibadah perayaan kemerdekaan bersama-sama dengan tim dokter dari Korea, 5 tim dokter yang akan kita bersama-sama ibadah kegiatan pengobatan gratis tanggal 14 sampai tanggal 16 yang akan dilaksanakan di gereja Mawar Saron, tim dokter dari Korea, dan kita diberi kesempatan dipercayai sebagai tuan rumah. Dan pasti hari-hari itu kita butuh banyak orang untuk melayani, butuh banyak orang untuk membantu ini membantu itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, masuk dalam tahun ini, kenapa kita masuk dalam DBS dan berhubungan dengan melayani? Karena ini sudah. Saya mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Wow, terlalu luar biasa. Tuhan membuat gerakan-gerakan dalam jemaat Mawar Saron. Dia melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam gereja Mawar Saron. Bapak sekalian, saya akan masuk bahwa kita akan masuk dalam ibadah perayaan ulang tahun kita di bulan Oktober. Dan perayaan ulang tahun kita di bulan Oktober itu menghadirkan pembicara-pembicara di luar dari Pulau Timur.
Dan sudah pasti itu kita membutuhkan dana yang besar. Saya terima kasih Bapak Ibu semua sudah berjanji iman dan sudah menyampaikan janji-janji iman melalui keteraian dan disampaikan kepada gereja. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mari kita melakukan the best tahun ini untuk pelayanan ini. Menurut saya, sepanjang kegiatan ada Gereja Mawar Saron, ini adalah kegiatan yang besar yang kita lakukan dengan kekuatan dan dengan kemampuan dari gereja sendiri setelah kita membangun gedung ini. Bapak Ibu sekalian, ini yang berhubungan yang awal-awal saya sampaikan tentang panggilan untuk melayani. Di slide berikut saya akan masuk dalam pertanyaan dasar dan esensi dari melayani. Apa dasar utama, esensi dalam melayani? Ada 3 hal yang saya mau bagikan yang berhubungan dengan dasar dan esensi dalam pelayanan. Yaitu, melayani adalah panggilan Allah. Melayani adalah panggilan Allah. Saya menemukan ini ketika Pak Gideon datang pertama di gereja kita dalam ibadah di sini bersama dan membawa seminar dan memberikan kepada kita buku Purpose Driven Life yang sangat menggugah dan kadang waktu saya ambil untuk membaca, saya menemukan ini yang berhubungan dengan dipanggil untuk melayani, panggilan untuk melayani. Bapak Ibu sekalian, yang pertama dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, panggilan melayani. Kenapa kita melayani? Esensi dari pelayanan yaitu melayani adalah panggilan Allah. Kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya dan saudara, kita diciptakan dengan satu tujuan. Kita diciptakan dengan ada tujuan. Kita ada di muka bumi ini, kita lahir di muka bumi ini, kita ditempatkan Tuhan di kota Soe ini ada satu tujuan. Tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Melayani dalam ibadah secara pribadi dengan Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-10 ini, pasal yang ke-2 ayat yang ke-10 ini berkata bahwa kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya hari ini saya sampaikan kepada kita semua sebagai orang percaya. Sudahkah saya menyadari bahwa saya diciptakan untuk apa? Saya ada untuk apa? Kenapa Bapak Ibu ditempatkan khusus di Soe? Kenapa kita semua ditempatkan khusus di kota Soe? Karena kita ditempatkan untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat yang ada di kota Soe dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami anak-anak dari OPA itu semuanya kerja. Tapi Bapak Ibu tahu bagaimana Tuhan merancangkannya? Tuhan pulangkan kami semua ke Soe. Sebenarnya kami bisa pilih kerja di Kupang. Kami juga bisa pilih kerja di luar dari Kupang. Bapak M ini bisa juga ada tanda-tanda untuk kerja di luar. Tetapi Tuhan berbeda. Dia merancangkannya, menempatkan secara khusus kami kembali ke Soe. Karena memang tujuan Allah menciptakan kami adalah ada dalam jemaat Mawar Saron. Bersama-sama melayani bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk menyadari bahwa saya diciptakan untuk melayani Tuhan. Kenapa di dalam gereja Mawar Saron itu ada pembacaan Alkitab dalam satu tahun yang berhubungan dengan kitab Perjanjian Lama. Hari ini kita sudah masuk dalam Mazmur yang ke-60. Nyanyian supaya menang. Mazmur 60. Kita akan mengakhiri Mazmur 100 sampai 150 ini di bulan Juli ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, kita semua dipanggil untuk melayani. Panggilan Allah, melayani adalah panggilan Allah. Karena kita diciptakan untuk melayani. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua yang saya sampaikan tentang panggilan melayani ini, saya ambil dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Saya menyimpulkan bahwa kita diselamatkan untuk melayani. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9 berkata begini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita,
melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Allah memanggil kita dengan panggilan khusus, yaitu untuk melayani. Dalam bagian yang ketiga saya menyampaikan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Saya menyimpulkannya, kita diberi karunia untuk melayani. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 berkata begini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita kadang-kadang bilang, beta melayani Tuhan dengan apa? Beta bisa main musik. Beta bisa berkhotbah. Beta bisa. Pokoknya ketika panggilan melayani itu banyak sekali kita menolak. Kita makan sama seperti Musa ketika Tuhan panggil dia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kita bilang beta bisa bohong, beta ini sone bisa. Berdiri di muka umum beta akan gemetar setengah mati. Kita akan mengambil keputusan untuk bilang tidak bisa. Bahkan sama seperti yang disampaikan ke Tuhan kepada Gideon. Ketika Tuhan memilih Gideon untuk membebaskan bangsa Israel, Gideon bilang, beta ini paling kecil. Beta ini dalam keluarganya paling kecil. Dalam susunan suku bangsa Israel, maka suku saya juga suku paling kecil. Saya ini pribadi yang paling kecil dan tidak bisa, tidak berdaya. Tetapi Allah mengubah dua pribadi ini ketika mereka merespon panggilan Tuhan menjadi seorang yang membuat sejarah, dan kita bicarakan hari ini dalam ibadah di gereja Mawarsar. Kita kadang-kadang kan mengambil keputusan, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Saya pertama kali berkhotbah di sini dalam ibadah doa yang kita laksanakan hari Kamis dan atas permintaan Bapak Paul. Setelah saya pulang dan saya bertobat dan mulai ikut kegiatan gereja dan tidak mau mengambil bagian pelayanan, dan saya bilang sama Tuhan, biar saya beta ikut hadir dalam ibadah, biar izinkan beta menyembah. Son melayani son apa Tuhan? Lalu Tuhan menyampaikan ke Bapak Paul dan meminta untuk saya melayani dalam ibadah minggu. Ibadah doa sepakat. Hari pertama saya melayani dalam ibadah doa sepakat. Kemudian doa puasa hari Kamis. Kemudian hari itu ada bencana di Oeleon. Karena itu saya diperintahkan Bapak Bupati ke Oeleon. Pagi-pagi saya sudah sampai ke Oeleon. Jam 2 lebih saya masih di Oeleon. Di Oeleon, di sekitar Oeleon. Saya masih di sana. Tapi itu hari pertama saya berkhotbah. Maka saya gas dari sana itu sampai di sini pas jam 4. Jam 4 dan saya mulai ikut ibadah bersama dengan saya melayani. Hari pertama saya melayani itu seluruh tubuh gemetar. Suara saya tidak kedengaran lurus. Semuanya gemetar. Saya berdiri gemetar. Padahal saya susarjana ini. Saya gemetar semua. Saya melayani di sini saya gemetar semua. Tapi dari hari itu sebagai pemicu, Bapak Minggus almarhum ada, dan Bapak Minggus bilang, Adi bagus sekali Adi. Saya baru pertama kali mendengar Adi berkhotbah. Saya bilang, saya juga baru pertama kali berkhotbah ini Bapak. Jadi makanya dia jadi begini, ini gemetar. Soalnya ini Adi bagus ini Adi. Semua terstruktur dengan baik. Hari itu saya termotivasi dan mulai ambil keputusan untuk melayani. Setelah saya ambil keputusan untuk melayani, Om Allah yang memberikan kesempatan kepada saya melayani dalam ibadah-ibadah. Ada ibadah rayon di mana ketika Om berkhotbah, maka Om bilang, lu pi melayani. Lu yang melayani, beta ada. Nanti beta ada, lu melayani. Sampai akhirnya jadwal Oma melayani hari Minggu di gereja. Oma bilang saatnya lu melayani di gereja. Melayani dan berkhotbahlah di gereja. Maka saya ambil keputusan melayani lagi, berkhotbah lagi di gereja. Tapi hari pertama itu juga saya setengah mati melayani. Bapak Ibu sekalian, semua kita pernah melakukan hal baru yang pertama. Dan pasti akan salah. Karena itu ketika kita mengambil keputusan untuk melayani, pasti akan salah. Pasti akan. Tapi Bapak Ibu ada dalam jemaat Mawarsaran yang sona nyinyir. Kita sona nyinyir. Memang baru pertama kita menyinyir ke mana? Anggap remeh, tidak. Bapak Ibu sekalian, ambil keputusan untuk melayani. Hari ini kalau Bapak Ibu Tuhan bilang melalui Petrus dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 ini, mari mengambil keputusan untuk melayani dengan karunia yang kita berikan. Lalu kita bertanya, apakah saya punya karunia kok? Apakah saya punya karunia atau tidak? Nanti setelah minggu-minggu selanjutnya kita akan tes karunia. Dan ada instrumen tes karunia yang akan saya bagikan di dalam komsel-komsel di rayon yang kita menemukan
dan bagaimana cara kita melayani. Kalau Bapak Ibu sementara bingung bagaimana saya ambil keputusan untuk melayani, maka saya akan bagikan instrumen tes melayani sehingga Bapak Ibu bisa mengambil keputusan untuk melayani. Aduh Bapak, beta nison bisa, mau berdiri pujian juson bisa, beta mau berdoa juson bisa, beta apalagi beta berkhotbah. Apakah bagian pelayanan yang bisa beta berikan? Menghadiri ibadah. Itu pelayanan kita. Hadir dalam ibadah itu pelayanan kita. Setelah kita hadir dalam ibadah, maka kita akan dipercayakan untuk melayani dan melayani. Ambil keputusan hadir dalam ibadah. Ini bagian pelayanan kita. Selanjutnya, bagian yang keempat, melayani adalah panggilan Allah. Kita diperintahkan untuk melayani. Kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus bilang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dan ajarlah mereka. Ini adalah panggilan melayani. Panggilan melayani adalah panggilan Allah bagi semua kita. Bapak Ibu sekalian, saat saya ikut diklat kependetaan tahun 2019 di Sinode, ada banyak yang disampaikan kepada kita semua, kepada saya, dan saya mengikutinya. Tapi ada satu panggilan yang penting yang disampaikan kepada saya dan saya rasa Tuhan taruh itu, bahwa gembala menghasilkan gembala. Dan itu setelah mulai mengambil keputusan, mulai kembali ke Soe dan melayani, doa-doa saya adalah ada gereja yang lahir dari Mawar Sarong. Dan hari ini kita sudah punya gereja cabang Oebekulu. Pasti akan ada gereja cabang lagi. Ada tawaran dari Teas, dari orang tua kita di Teas, Om Yohanes bilang, saya ada sementara buka satu Bapak, nanti Bapak jadikan itu cabang Mawar Sarong. Ada tawaran-tawaran. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa gembala menghasilkan gembala, dan kita sudah ini. Kita sudah ada tahapan. Kalau kita mau omong OPA, maka OPA itu paling tidak menghasilkan 24 gereja dalam binaan gereja Mawar Sarong. Tapi karena tata gereja waktu itu tidak boleh sebut cawang, maka ketika OPA melatih seorang, maka OPA tempatkan, tinggalkan, lepaskan dan biarkan dia otonom sendiri. Hari ini ternyata tata gereja bisa, maka gereja kita harus menghasilkan gembala. Saya sepanjang pelayanan 3 tahun baru dapat 1 gembala, Pak Joy. Pak Joy sementara melayani di GBI Maranatha. Saya juga berharap dari gereja-gereja ini, dari gereja kita ini melahirkan banyak gembala. Banyak gembala yang bisa boleh melayani, ada dalam binaan gereja Mawar Sarong. Ada satu cabang, ada satu yang sementara ini dibina dan sudah diambil langkah-langkah oleh Pak Joy. Satu gereja lagi, kita berdoa supaya bisa terjadi. Bapak Ibu sekalian, ini panggilan melayani. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Bagian yang kedua dari esensi dari melayani atau dasar dari pelayanan, di slide berikut saya bagikan bagi kita. Prioritas melayani. Matius pasal 22 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Yesus, saya baca ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Panggilan melayani, prioritas pelayanan. Ada 2 seperti yang saya bagikan kepada kita sekalian di layar. Yang pertama Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Opa. Panggilan pelayanan prioritas kita adalah Tuhan. Prioritas kedua adalah sesama kita di dalam jemaat Mawar Sarong, sesama kita di dalam keluarga kita. Ini panggilan. Ada 2 yang berhubungan dengan prioritas pelayanan, yaitu Tuhan, kemudian sesama manusia, dan saya mendasari pertama dengan keluarga, kemudian orang lain di luar keluarga dalam jemaat Mawar Sarong, dan juga orang lain di luar keluarga jemaat Mawar Sarong. Ini bagian prioritas kita. Jadi ketika kalau Bapak Ibu hadir dalam doa-doa sepakat, maka prioritas kita pertama adalah Tuhan dan kemudian gereja Mawar Sarong, baru kita melakukan doa-doa di luar gereja Mawar Sarong. Tapi prioritas pertama kita Tuhan, keluarga, baru kita keluar. Ini bagian yang kedua dengan berhubungan dengan prioritas, berhubungan dengan panggilan melayani. Bapak Ibu sekalian, panggilan melayani kita, prioritas kita pertama kita melayani Tuhan, dan kedua kita melayani sesama kita, keluarga dan orang lain. Bagian yang ketiga, ada 3 hal yang saya bagikan tentang panggilan melayani. Maka di slide berikut saya sampaikan tentang melayani, tujuan utama dalam melayani.
Yang pertama saya menyebutnya menghasilkan buah. Dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Panggilan pertama adalah menghasilkan buah. Apa itu menghasilkan buah? Pertama sekali menghasilkan karakter-karakter baru, berubah dari sifat yang lama ke sifat yang baru. Di awal bulan Juli ini ketika kita ibadah dengan perjamuan, saya menyebutnya manusia baru, manusia the best. Melepaskan kehidupan lama. Itu buah pertama. Setelah itu buah kedua adalah jiwa-jiwa. Buah kedua adalah mengasihi jiwa-jiwa. Orang-orang yang kita hasilkan, murid-murid yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Dan Pak Joy ini, saya beri contoh Pak Joy lagi karena Pak Joy punya komsel di luar jemaat Mawar Saron. Ada anggota Aci ada di sini sama-sama dengan Pak Joy. Ada anggota Aci ada. Tapi selain itu adalah di luar jemaat Mawar Saron. Bapak Ibu sekalian, saya juga memotivasi Bapak Ibu untuk melihat bagian ini bahwa kita menghasilkan buah. Buah pertama adalah perubahan karakter-karakter di kehidupan kita. Sikap-sikap kita yang lama berubah menjadi yang baik. Semakin hari secara bertahap terjadi perubahan. Dan buah yang kedua yaitu buah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tujuan yang kedua yang saya mau sampaikan adalah kita menggenapi rencana Tuhan. Kita Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dia berkata begini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Tujuan utama dari pelayanan itu adalah dalam melayani Tuhan adalah menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Seperti panggilan yang saya ambil dalam poin yang pertama tentang esensi dari melayani, yaitu kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga yang berhubungan dengan tujuan utama dalam melayani, yaitu 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, saya menyimpulkannya memuliakan Allah. Tujuan utama dari pelayanan adalah memuliakan Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah diberi dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tujuan dari melayani adalah memuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian, ini 3 hal penting yang mendasari kita, yang berhubungan tentang panggilan untuk melayani dan mendasari kita tentang the best di dalam tahun ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat tahun the best ini, kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Kita datang dalam doa, ibadah doa sepakat dan kita berdoa banyak hal. Tiba-tiba Tuhan menjawab doa kita dengan membawa orang Korea datang di tengah kita. Padahal kita tidak pergi membangun hubungan dengan mereka. Tuhan sendiri memerintahkan mereka datang. Dan Tuhan membuat jalan-jalan. Beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu, saya dengan Pak Joy dihubungi untuk pergi ke Obekulu untuk bisa ada di dalam, karena mereka akan melakukan survei tentang pembangunan gereja di Obekulu. Dan akhirnya terjadi. Saya berpikir sepanjang kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, hanya ada satu yang penting Bapak Ibu sekalian bagi saya, yaitu ambillah tindakan melayani. Selanjutnya Allah bertanggung jawab. Karena itu ambillah tindakan melayani. Kalau ada di gereja, ambillah kesempatan untuk melayani. Ada banyak hal yang kita butuhkan Bapak Ibu semua dalam gereja, dalam ibadah kita, dalam ibadah-ibadah. Di gereja kita butuh banyak tim multimedia, kita butuh banyak. Saatnya untuk ambil keputusan untuk melayani. Ketika datang dalam ibadah ada kekurangan, baik Bapak saya yang isi ini kekurangan. Baik Bapak saya yang ambil ini kekurangan. Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang kita sebut dengan diakonos, diaken, kerendahan hati yang berhubungan dengan hamba.
Hari ini Bapak Ibu sekalian, mendasari kita kegiatan The Best, tahun The Best di tahun 2022 ini. Setelah kita bicara tentang discipleship, kita bicara tentang blessing, maka kita akan masuk bicara tentang melayani. Bapak Ibu sekalian, selamat melayani dalam Jemaat Mawar Saron. Selamat melayani di keluarga masing-masing. Selamat melayani di ibadah-ibadah rayon masing-masing. Selamat mengambil keputusan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Selamat mengambil keputusan untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya mau mengajukan dalam pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya menyebutnya sharingkan, tapi saya mengajukan pertanyaan Bapak Ibu sekalian untuk kita. Yang pertama, apakah saudara sudah ambil bagian dalam pelayanan? Sudah kau? Coba tanya-tanya di diri. Lalu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Komitmen yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap pelayanan yang dipercayakan. Lakukan the best. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan semua yang kita punya ini, semua yang ketika kita ambil keputusan untuk melayani, lakukan dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh. Opa bilang, makan saja sungguh-sungguh. Pasti untuk melakukan pelayanan dengan Tuhan, kita harus mengambil keputusan untuk melayaninya dengan sungguh-sungguh. Saya akan mengakhiri untuk menyampaikan pesan ini. Salam the best. Selamat melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Melakukan yang terbaik sepanjang tahun 2022. Sepanjang yang ini. Kita akan melakukan banyak hal di tahun 2022 dalam bulan-bulan selanjutnya ini. Dan selamat melayani. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.